Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, benar apa yang diungkapkan dalam kitab suci yang mengatakan, rencanamu bukan rencanaku, kehendakmu bukan kehendakku. Di dalam sejarah kehidupan manusia, sejauh saya dengar, sejauh saya baca, kita semua tahu bahwa tidak pernah ada orang yang tidak mengalami rencananya diubah oleh Tuhan. Entah rencana apapun di dalam kehidupan kita, orang mengalami situasi hidupnya tak sesuai dengan yang direncanakan. Dulu saya berpikir kalau besar pengen jadi presiden. Sekarang minimal nama presidennya sama dengan saya. Dulu saya berpikir pengen jadi dokter, bareng gede disuntik Bu Dokter. Dulu ketika kecil macam-macam, kita punya kisah kehidupan kita masing-masing yang tidak selamanya sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Atau orang yang sedang menikah dulu pengen punya rencana ini itu dan sebagainya, punya anak sekian dan sebagainya, tetapi selalu ada saja rencana yang tak sesuai dengan keinginan kita. Dan dalam hal inilah hari ini kita belajar tentang apa yang disebut sebagai iman. Apa itu iman? Iman itu adalah tetangga saya. Iman itu adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan saya. Iman itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk melangkah ke depan. Di depan saya adalah misteri. Tetapi dalam misteri itu saya memasukinya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Dulu ketika saya mau ditahbiskan, kok ketoknya wis suwi banget. Dulu 4 tahun yang lalu, ketika saya mau jadi romo, saya bertanya, apakah saya nantinya bisa setia kepada Tuhan? Bukankah kalau jadi romo itu seperti telur di ujung tanduk? Maka sampai saat ini saya bunder kayak telur. Telur di ujung tanduk itu artinya adalah kalau sedang bagus dia di atas. Tetapi dia itu dalam posisi rentan. Kalau jatuh sedikit, sudah begitu banyak orang akan mencela kehidupan seorang romo. Nggih napa mboten? Tenan nggih iki berarti ya tenanan niki. Jadi romo niku tugase ngrasani umat, umat niku tugase ini setuju kabeh berarti ngelakoni kabeh. Jan bubar niki ya. Romo itu tugasnya mendoakan umat, umat itu tugasnya tenane. Ngapusi napa mboten? Oh, dieling-eling yang ngapusi Gusti Allah sing pirsa. Jenengan sing mlebu neraka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita semua di dalam kehidupan kita mengalami seperti saya mengalami itu. Takut saya mau ditahbiskan. Saya itu tidak pernah kesulitan tidur. Hanya semalam sebelum saya ditahbiskan, tidak bisa tidur. Tangi jam 12, tangi jam 1, tangi jam 3. Akhirnya ngerti-ngerti wis esuk, tahbisan, mangkat. Dan dalam saat itu saya mengatakan, saya itu seperti telur di ujung tanduk sebagai seorang romo. Tetapi dalam hati saya, dalam permenungan saya, yang memantapkan saya untuk melangkah maju adalah bahwa ketika suatu hari nanti, kalau saya jatuh, kalau saya sampai ke serimpet selendang, kalau saya sampai apapun itu, satu hal saya tahu mungkin semua orang akan menjatuhkan saya, semua orang akan mengatakan buruk tentang saya. Tetapi ada satu orang, satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Dialah Tuhan yang selalu menyertai saya sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, itulah iman. Iman itulah memampukan kita untuk memandang ke depan. Kalau saya ditanya Romo, apakah Romo yakin mau jadi Romo sampai akhir? Saya mengatakan tidak. Tetapi saya mengatakan bersama dengan Tuhan saya akan berjuang. Kalau saya jatuh, saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kalau tidak ada pintu yang terbuka, pasti ada jendela yang terbuka untuk saya. Kehidupan selalu mencari jalannya sendiri-sendiri. Demikian juga kita dalam pengalaman kehidupan kita tentu pernah mengalami peristiwa takut, peristiwa tidak pasti, apakah saya akan bisa atau tidak, tetapi ada iman.
yang memampukan kita untuk melangkah ke depan dalam kegelapan. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Dan yang kedua yang ingin saya katakan adalah apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tentang tokoh yang bernama Abraham. Abraham itu adalah orang yang di dalam gereja Katolik disebut sebagai bapa orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Yang sadar bahwa Tuhan menyertai kehidupanmu. Tetapi juga yang mengalami bahwa penyertaan Tuhan itu kadang-kadang, bahasa Jawa itu gampang tapi bahasa Indonesia ini angel. Tuhan itu yang kalau menyertai kita itu kadang-kadang neko-neko. Neko-neko itu bahasa Indonesianya apa? Aneh-aneh, nano-nano, berjuta rasanya. Apa artinya? Bahwa penyertaan Tuhan kepada Abraham itu harus melalui kisah sudah dikatakan kamu akan punya anak, tapi tidak tahun ini punya anak. Punya anaknya masih bertahun-tahun. Sampai dia ragu-ragu, bacaan pertama mengatakan, jangan-jangan nanti yang menjadi ahli warisku adalah pembantuku. Dan ketika itu Sarah juga mengalami peristiwa itu, maka dia mengatakan, ambillah pembantu itu sebagai istrimu supaya kamu mempunyai keturunan. Mungkin bukan kamu yang mandul tetapi aku, kata Sarah. Dan benar dia mengambil, lalu lahirlah Ismail. Dan kisah selanjutnya adalah Tuhan masih mengatakan, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Dan benar lahirlah Ishak. Dan apa yang terjadi ketika Ishak lahir? Tuhan masih neko itu aneh-aneh. Ketika anak itu lahir sudah cukup besar, bahagianya luar biasa. Kehidupan si Abraham itu bahagia luar biasa. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengatakan, Abraham, ambillah anakmu itu dan bawalah ke gunung untuk dipersembahkan. Anda bisa membayangkan bagaimana gejolak perasaan, kegalauan. Galau niku napa? Kekacauan hati dari Abraham dalam situasi itu. Tetapi dia masih yakin Tuhan akan menyertai saya. Meskipun penyertaan Tuhan itu kadang-kadang neko-neko. Nah, dalam hal itulah yang akhirnya kita temukan dia mengatakan demikian. Karena di dalam bacaan kedua dikatakan demikian, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya kembali. Sadar yakin bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dari Abraham itu kita yakin, kita belajar bahwa Tuhan yang menyertai saya di masa lampau, masih menyertai kita hari ini, dan akan menyertai kita di masa yang akan datang. Saya mengulang kata-kata ini karena ini adalah bagian dari perjuangan kita. Maka jangan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang memble, yang kecil, yang takut selalu akan tantangan kehidupan. Yakin bersama dengan Tuhan saya bisa. Itulah Abraham. Kisah yang kedua adalah kisah Simeon, seorang pribadi tua yang selalu mengatakan pasrah kepada Tuhan dan akhirnya mengatakan kata-kata yang indah sekali, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ketika sudah menjalani kehidupan kita memperjuangkan yang terbaik kepada masa tua, salah satu yang harus terjadi adalah tiang sepuh menika, terutama yang di rumah, ataupun kita semua dalam kisah kehidupan kita, kita selalu mengatakan, saya siap hidup, saya siap mati. Saya sudah mengalami Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Anda, saya, kita semua kisah kehidupan kita mengalami Tuhan yang hadir. Saya siap hidup, saya siap mati. Karena saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan kehidupan kepada saya pada masa lampau, tentu ia akan mengambilnya di masa yang akan datang. Dan kisah yang terakhir yang ingin saya renungkan adalah kisah tentang Yusuf dan Maria, yang akhirnya hanya punya satu mimpi di tengah-tengah kehidupan mereka. Yusuf dan Maria yang kita kenangkan hari ini sebagai keluarga kudus mempunyai begitu banyak rencana yang kemarin Natal saya sudah renungkan, kita renungkan bersama.
Begitu banyak rencana yang digagalkan Tuhan, tetapi akhirnya mereka mantep derek Gusti, memantapkan kehidupannya mengikuti Tuhan dengan satu niat, yaitu saya hidup untuk menyertai Yesus. Maria hidup untuk menyertai Yesus. Ungkapannya tadi menyakitkan sebenarnya, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tembus hati itu apa artinya? Tembus hati itu artinya ya kamu akan mengalami rasa sakit, kamu akan mengalami ketakutan, kamu akan mengalami gejolak dalam kehidupanmu. Tetapi dengan cara demikian kebaikan Allah terpancar. Bapak Ibu, rasa-rasanya kita semua, saya sendiri, masing-masing dari kita mengalami bahwa di dalam perasaan sakit, di dalam perasaan takut, di dalam gejolak kehidupan kita semakin melihat Tuhan yang hadir. Semoga kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang mantap, bukan pribadi-pribadi yang memble. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yakin, kecil, mengalami kebahagiaan, kecil, dewasa mengalami semangat bekerja dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri. Masa tua menjadi bahagia karena bersyukur saya pernah menjalani kehidupan. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini tidak menjadi kekecewaan di masa yang akan datang, tetapi apa yang kita kerjakan hari ini menjadi kebanggaan dan rasa syukur di hari esok. Amin, amin, amin. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,